dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat ke-38. Perlu diketahui anak-anakku sekalian jamaah salat khusuf, gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga sinar matahari terhalang mencapai permukaan bulan. Secara ilmiah, perhitungan lintasan langit ini dapat dipastikan dengan akurat. Namun dalam pandangan iman, peristiwa ini bukan sekedar gambaran kosmik saja, melainkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan pesan spiritual. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Jadi Nabi mengatakan hadis ini ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal pada saat gerhana matahari. Jika kalian melihat gerhana, maka fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah kepada Allah, dan salatlah kepada Allah, kemudian bersedekahlah karena Allah. Rawahu Bukhari wal Muslim. Di dalam riwayat lain beliau mengatakan, fafza'u ila dzikrillahi ta'ala wa du'aihi wastighfarihi. Maka bersegeralah untuk berzikir. Fafza'u, bersegeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya dan beristighfar kepadanya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa gerhana adalah momentum berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, zikir, istighfar dan sedekah menjadi ibadah yang seolah menemukan ruangnya yang paling hening di bawah cahaya bulan yang begitu meredup. Jemaah hadirin dan hadirat yang insyaallah Allah muliakan, sejarah mencatat bahwa peristiwa gerhana bertepatan dengan wafatnya putra dari Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Ibrahim. Banyak sahabat yang sempat beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena sang bayi wafat. Namun Nabi alaihi salatu wassalam segera meluruskan, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Seperti yang tadi Ustaz bacakan di depan. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak mengalami gerhana ketika wafatnya atau hidupnya seseorang. Rawahu Bukhari. Dan ini juga menjadi teguran bagi kita. Mungkin pribadi anak, karena anak ada sedikit Jawa-Jawanya. Matahari diceritakan kalau gerhana bulan itu Dewi Ratih dimakan oleh monster. Itu tidak. Sesungguhnya gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi itu karena sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi sunnatullah. Teguran ini Nabi mengajarkan kepada manusia agar tidak menisbatkan fenomena alam pada takhayul dan mitos. Gerhana bukan tanda buruk, bukan tanda juga kematian seseorang, tetapi ia tanda pengingat tentang betapa besarnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik penegasan akidah itu ada kisah yang penuh haru yang tadi. Putranya Nabiullah Ibrahim wafat, yang mana
Ibrahim ini ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah. Beliau wafat pada usia yang begitu belia, masih kecil. Tatkala Nabi menggendongnya dengan air mata yang menetes. Nabi juga manusia biasa. Nabi juga bisa menangis. Nabi bisa galau. Nabi bisa tidak karu-karuan hatinya. Kemudian sahabat pun bertanya, seakan heran melihat orang yang paling perkasa seperti Nabiullah Muhammad kenapa bisa menangis. Kemudian Nabi pun menjawab, innaha rahmah. Ini adalah air mata kasih saya. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, Nabi SAW itu ketika menghadapi seorang musuh, ketika berperang, beliau seperti orang yang tidak pernah mengenal kasih sayang, berani, gagah. Namun ketika beliau kembali ke keluarganya, beliau seperti orang yang tidak mengenal yang namanya peperangan. Beliau lembut. Bahkan tidak ada yang lebih lembut kepada keluarga selain Nabiullah Muhammad SAW. Tangisan ini adalah tangisan kasih sayang, kata Nabi. Tangisan itu menunjukkan bahwa kesedihan adalah fitrah manusiawi. Boleh menangis, tapi tidak boleh sampai berlebihan. Namun kesedihan ini tidak berarti hilangnya kesabaran. Sabar bukan meniadakan tangis, melainkan menjaga hati untuk tetap ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, kata Nabi SAW. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Seperti bulan yang sesekali ditutupi bayangan, manusia pun kerap diliputi ujian. Namun di balik gelap selalu ada cahaya. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah kepada kita, melainkan caranya untuk meninggikan derajat hambanya. Gerhana bulan memang hanya berlangsung singkat, namun bagi yang mau merenung, peristiwa gerhana ini menyimpan pelajaran yang abadi. Peristiwa gerhana mengajak manusia untuk berzikir, berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini juga menubuhkan kesadaran bahwa jagat raya ini tidak berjalan sendiri. Jagat raya ini pasti ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya tiada lain dan tiada bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza tsumma astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah anak-anakku sekalian, di penghujung khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar manakala ketika bulan-bulan yang terakhir ini, bulan Ramadan terakhir ini, kita mendapatkan ujian yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita menjadi ridho. Ketika kita mendapatkan ujian yang mungkin kita sukai tapi Allah tidak suka, akhirnya Allah hilangkan itu, kita menjadi ridho. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.